Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Dita di mata kuliah Analisa Struktur 2. Masih bahasan yang sama, yaitu analisa struktur statis tak tentu dengan metode consistent information. Sudah jelaskan sebelumnya terkait dengan consistent information itu seperti apa, kemudian analisanya terhadap struktur statis tak tentu dan kriteria struktur statis tak tentu sudah dibahaskan juga sebelumnya, dan beberapa penjelasannya sudah Bu Rita jelaskan di presentasi sebelumnya. Di sini Bu Rita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama terkait dengan langkah penyelesaian, nanti yang kedua ada contohnya, kemudian yang ketiga ada kesimpulan dari analisa contoh soal. Jadi yang pertama ada langkah penyelesaiannya di sini ya. Nah, langkah penyelesaiannya kalau kita bahaskan dari materi sebelumnya saya bisa berikan itu ada 5 poin nantinya ya. Jadi yang pertama, konstruksi statis tak tentu itu kita anggap dulu sebagai struktur statis tertentu dengan menghilangkan beberapa gaya kelebihan. Kemudian yang kedua, setelah menganggap struktur tersebut menjadi struktur statis tertentu, kita baru menghitung besarnya deformasi akibat beban eksternal. Kemudian poin ketiga, setelah kita menghilangkan gaya berlebih, kita berikan beban unit pada titik yang sudah kita hilangkan beban lebihnya tadi, gaya kelebihannya tadi, gitu kan ya. Nah, maka yang ketiga tadi ditempatkan di mana gaya kelebihan dihilangkan, yaitu beban unit. Dicari juga deformasinya, beban unitnya tadi, sedangkan beban luar tidak digunakan. Kemudian poin 4, menentukan persamaan consistent deformation untuk mendapatkan besaran gaya kelebihan yang kita hilangkan di poin pertama tadi ya. Kemudian kelima, dicarilah seluruh reaksi perletakan, yaitu bidang momen, normal, dan lintang, kemudian bisa digambar. Kita masuk di presentasi yang pertama. Di sini ada contoh soal ya. Contoh soalnya kita bisa lihat di gambar sebelah kiri. Di situ ada perletakan roll dan jepit ya, dengan beban merata di bentang A, B, gitu kan ya. Nah, setelah itu karena ini merupakan statis tak tentu, maka kita anggap dulu struktur di atas itu menjadi struktur statis tertentu dengan menghilangkan salah satu reaksi perletakan, yaitu di poin B. Jadi kita hilangkan perletakan rollnya, berarti VB-nya ya, nanti VB yang akan kita cari, gitu kan ya. Nah, di sini gambar di bawah ini, nah udah kelihatan ya, perletakan roll di titik B-nya sudah hilang, gitu kan ya. Nah, akan diganti dengan besarnya beban unit pada titik B, di mana perletakan rollnya yang dihilangkan, jadi ditempatkan di situ kan ya. Dari gambar di samping dicarilah delta VB, besarnya deformasi di titik B. Dengan gambar di samping dicari juga tau VB, sini kan ya, dengan menghilangkan beban eksternal. Nah, kemudian kita akan mencari persamaan consistent deformation, yaitu dengan rumus delta VB ditambah VB dikalikan tau VBB ya, sama dengan 0. Maka dapat dicari besaran gaya atau reaksi perletakan yang sudah kita hilangkan di poin pertama tadi. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya ya.
Ini yang pertama. Yang pertama tadi apa? Menganggap struktur statis tertentu menjadi struktur statis tertentu terlebih dahulu. Nah, ini contoh case-nya. Nah, dengan menghilangkan gaya kelebihan yaitu di titik B, yaitu reaksinya adalah Vb. Dengan beban eksternal 4 ton di titik A ya. Kemudian masuk ke case yang kedua, yaitu menghitung besaran deformasi akibat beban eksternal. Nah, ini ya beban eksternalnya 4 ton, gitu kan ya. Nah, kemudian kita menghitung di titik AB dulu. Ini ditutupin ya, semisal ya. Nah, misalnya gini nih. Nah, kita tutupin. Berarti kan ada titik A dan B saja. Nah, dari 0 sampai 2 meter, gitu kan ya. Besarannya adalah EI, semisal, maka kita bisa lihat beban eksternalnya di sini ada 4 ton ke arah B. Berarti kan muternya berlawanan arah jam-jam ya. Nah, makanya besarnya di sini sebesar minus 4x. X-nya dari mana? X-nya adalah dari titik A ke arah potongan. Ini kan ya. Nah, ini X. Nah, kemudian pada bentang BC, sekarang kita lihat bentang BC-nya. Untuk M kecilnya kan deformasi akibat beban unit ya. Nah, di sini tidak ada, jadi dianggapnya adalah 0. Kemudian kita lihat untuk BC. Nah, kita tutupi dulu bentang AB-nya. Bentang AB kita tutupi dengan tidak ada pengecualian besar beban eksternalnya, yaitu 4 tonnya tetap kelihatan meskipun kita berada di bentang BC ya. Berarti kan kita berada di potongan sini nih. Nah, lihatnya ke arah B ya, ke arah B. Berarti kan titik A tetap kelihatan. Nah, tetap kelihatan tuh 4 tonnya ya. 4 tonnya ini tetap kelihatan meskipun berada di luar bentang tinjauan. Nah, jaraknya itu adalah 0 sampai 8. Berarti 0 kurang dari X kurang dari 8. Misalkan untuk besaran bahannya adalah 2 EI. Nah, kalau kita menghitung untuk momen akibat beban eksternal, berarti kan di sini ada 4 ton dikalikan 2 ditambah sama X. Minus ya, minus karena berlawanan arah jam-jam. Minus 4 kali 2 ditambah X. Untuk beban eksternalnya, karena tadi kita sudah menghilangkan gaya kelebihan di titik B, maka akan diganti dengan beban unit yang ditempatkan di titik gaya yang sudah kita hilangkan. Berarti di titik B ya. Nah, titik B terserah nanti arahnya bisa ke atas bisa ke bawah, gitu kan ya. Dan minus tanda minus dan plusnya ini nanti menyesuaikan dengan arah yang kita tentukan. Nah, misalnya Budita sudah menentukannya arahnya ke bawah ya, arahnya ke bawah. Nah, berarti kalau misalnya muternya tuh ke arah potongan, atau ke arah potongan sini ya. Nah, di sini nih ke arah potongan. Berarti kan besarannya momen eksternalnya adalah minus 4 kali 2 ditambah X. Nah, sedangkan untuk M kecilnya ini kan akibat beban unit ya. Berarti caranya adalah 1, karena besarannya adalah 1 satuan. 1 kali X. Ya, minus 1 kali X, minus 1 kali X. Di sini minus 1 kali X. Untuk poin kedua, kita sudah menentukan besaran deformasi akibat beban luar ya. Kemudian, menghitung besarnya deformasi akibat beban luar tadi. Rumusnya adalah seperti yang sudah dijelaskan pada
materi sebelumnya, besaran deformasi adalah integral dikalikan integral M besar dikalikan M kecil per EI kali DX. Jadi di sini untuk delta VB-nya yaitu sebesar 1/EI integral 2 sampai 0 ya. Di sini ada minus 4x dikalikan 0 karena M besarnya ya minus 4x dikalikan M kecilnya itu 0. Nah, kali dx ditambah 1/2EI. Ini 2EI-nya. M besar, nanti M besar ya. M besarnya adalah minus 4, 2 plus X dikalikan minus 1X ya. Nah, ini sudah kita selesaikan, hasilnya plus ya, 938,6667. Ini menghitung dengan cara yang sudah biasa Buta contohkan. Kemudian poin ketiga, tadi kan kita sudah menempatkan beban satuan atau beban unit pada titik yang kita sudah hilangkan gayanya atau gaya berlebihnya tadi. Maka kita harus mencari juga besarnya deformasi di titik tersebut. Di tempat gaya kelebihan yang dihilangkan, dibebankan beban unit, dicari juga deformasinya, yaitu gaya kelebihan V. Maka dihitung juga tau VBB. Nah, rumusnya untuk menghitung tau VBB-nya itu lupa ya, dikasih rumusnya ya. Seperti lambda N6 jadi rumusnya adalah integral M kuadrat dx. Jadi langsung aja di sini ada M kecilnya, ada 0 dan minus 1. Nah, kita langsung masukkan itu 0. Nah, untuk 0 hasilnya tetap 0 ya. Nah, kemudian 1/2EI integral 8 sampai 0 minus 1x pangkat 2. Penyelesaiannya langsung seperti biasa. Nah, kemudian karena kita sudah mendapatkan nilai untuk delta VB dan tau VBB-nya, maka kita bisa mencari besaran VB di poin keempat tadi ya. Nah, dapatkan VB-nya adalah minus 5,5 ton. Tadi kan arahnya ke bawah ya. Nah, untuk mendapatkan nilai positif berarti arahnya harus dibalik. Berarti nilainya positif dengan arah ke atas. Dari besarnya VBB tadi kita masukkan ke strukturnya, bisa dihitung tuh reaksinya untuk reaksi momen dan reaksi vertikal dari jepitnya, dan bisa digambar di sini ya. Terima kasih. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.